Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hari ini berjumpa lagi dengan Kak Imat dalam pelajaran matematika kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan materi tentang statistika. Anak-anak hebat, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menganalisis data berdasarkan distribusi data yang diketahui dan juga menentukan rata-rata atau mean suatu data. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan median dan modus suatu data dan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Anak-anak hebat, silahkan tonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita lihat bersama-sama kompetensi dasar yang harus dicapai. Kompetensi dasar yang harus dicapai ada 3.10 dan 4.10. Pada video pembelajaran kali ini akan ada 2 subbab yang dibahas. Yang pertama, menentukan nilai median dan modus suatu data. Yang kedua, menentukan ukuran penyebaran data. Anak-anak hebat, ayo kita mengamati. Mari kita perhatikan kembali tabel data usia presiden dan wakil presiden di bawah ini. Ini adalah kumpulan data usia presiden dan wakil presiden saat dilantik. Baris di bawah ini adalah baris data usia presiden dan wakil presiden saat dilantik yang sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Pertanyaannya, berapakah banyak data usia presiden dan wakil presiden di atas? Setelah dijumlahkan, datanya adalah 16. Pertanyaan selanjutnya, apakah banyaknya data tersebut termasuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap? 16 termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, pertanyaan selanjutnya, nilai data mana yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari data di atas? Karena datanya adalah genap, maka akan ada 2 nilai yang berada di tengah-tengah. Nilai tersebut adalah 59 dan 59. Perhatikan bahwa kumpulan data di sebelah kiri berjumlah 7 data dan di sebelah kanan berjumlah 7 data. Sehingga yang tepat berada di tengah-tengah adalah 59 dan 59. Pertanyaan selanjutnya, jika banyak datanya adalah genap dan terdapat 2 nilai pada urutan paling tengah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu mencari rata-rata dari 2 nilai tersebut. Sehingga 59 ditambah 59 dibagi 2, hasilnya adalah 59. Pertanyaan selanjutnya, jika nilai dari data yang terletak pada posisi tengah dari kumpulan data disebut dengan median, berapakah nilainya? Nilainya adalah 59. Sehingga median dari data di atas adalah 59. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa median adalah nilai tengah dari suatu data. Jadi, bagaimanakah menentukan nilai median suatu data? Yang pertama, kita harus mengurutkan datanya. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian setelah itu, hitung banyak datanya. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan letak mediannya dengan cara menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N di sini maksudnya adalah banyak datanya. Jika banyak datanya adalah bilangan genap, maka untuk menentukan mediannya sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Jika banyak datanya adalah bilangan ganjil, maka kita sudah bisa menentukan nilai tengah dari suatu data. Selanjutnya, menentukan modus suatu data. Di sini Naila membuat plot data usia presiden dan wakil presiden seperti berikut. Pertanyaannya, berapakah titik terbanyak pada data tersebut? Kita melihat titik terbanyak ada 4 titik. Selanjutnya, pada angka keberapa titik terbanyak tersebut? Titik terbanyak ada pada angka 61.
Kemudian, jika usia yang sering muncul adalah modus dari data tersebut, maka berapakah modus data usia presiden dan wakil presiden? Kita lihat bahwa angka 61 adalah angka yang memiliki 4 titik. Artinya, angka 61 adalah angka usia yang sering muncul, sehingga modus usia presiden dan wakil presiden adalah 61. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modus adalah data yang sering muncul dari kumpulan data. Selanjutnya ada contoh 1. Pertanyaannya, tentukan nilai median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan menentukan nilai median terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita urutkan datanya. Untuk selanjutnya, hitung banyak datanya. Kita lihat banyak datanya ada 10 data. Nah, data tersebut termasuk ke dalam bilangan genap. Nah, selanjutnya kita tentukan letak mediannya. Untuk menentukannya, gunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah banyak datanya, sehingga 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. 5,5 itu artinya nilai mediannya terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Oke, data terlima itu berarti yang ini kan data ke-1 ya, data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5. Berarti yang ini 135 dan 145. Nah, selanjutnya kita akan tentukan nilai mediannya. Nah, median sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Jadi, median sama dengan 135 ditambah 145 dibagi 2. Hasilnya adalah 280 dibagi 2 sama dengan 140. Jadi, nilai median pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi adalah 140. Selanjutnya, kita akan menentukan modus. Nah, ingat bahwa modus adalah data yang sering muncul. Jadi, jika diperhatikan dari 90 sampai 205, data yang sering muncul adalah 160, di mana 160 dua kali muncul. Sehingga modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi adalah 160. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi adalah 140 dan 160. Untuk selanjutnya ada contoh 2. Tentukanlah nilai median dan modus data pada tabel frekuensi di bawah ini. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan nilai mediannya. Langkah pertama, kita jumlahkan data pada baris frekuensi. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 45, dan 45 adalah bilangan ganjil. Langkah selanjutnya, kita tentukan letak mediannya. Nah, untuk menentukan letak median, kita gunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah jumlah datanya. Artinya 45 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya itu 46 dibagi 2 sama dengan 23. Data ke-23 memiliki nilai berapa? Nah, untuk itu mari kita perhatikan tabel. Pada tabel ini nilai 55 ada 5. Nah, nilai 60 ada 7. Kita jumlahkan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sampai di sini kita sudah berada di data ke-12. Lalu kita lihat nilai 65 ada 6. Sehingga 12 ditambah 6 sama dengan 18. Sampai di sini kita sudah berada di data ke-18. Lalu kita lihat nilai 70 ada 6. Kita jumlahkan 18 ditambah 6 sama dengan 24. Sampai di sini kita sudah berada pada data ke-24. Artinya data ke-23 yang kita cari itu sudah terlewati, yakni sebelum mencapai data ke-24. Kita lihat bahwa yang memperoleh nilai 70 ada 6 orang. Artinya data ke-23 adalah nilai
70 karena dari data ke-19 sampai ke-24 itu nilainya 70. Jadi median atau nilai tengah dari data di atas adalah 70. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Ingat bahwa modus adalah data yang paling banyak muncul. Nah, pada tabel frekuensi di atas kita lihat bahwa nilai yang paling banyak muncul atau yang memiliki frekuensi paling besar adalah 80, yakni memiliki frekuensi 9. Maka modus dari data di atas adalah 80. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai median dan modus data pada tabel frekuensi di atas adalah 70 dan 80. Submateri selanjutnya yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil yang terdiri dari kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau kuartil 2, kuartil atas atau kuartil 3, dan jangkauan interkuartil. Selanjutnya, yang akan pertama dibahas yaitu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam data. Lalu, bagaimana rumus umum menentukan jangkauan suatu data? Rumus umum jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berikut adalah contoh dari kumpulan data. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menentukan jangkauan adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Berikut data yang telah diurutkan. Nilai terkecilnya adalah 18. Nilai terbesarnya adalah 39. Jadi, jangkauannya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 39 dikurangi 18 sama dengan 21. Jadi, jangkauan dari data di atas adalah 21. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah kuartil. Seperti yang telah disampaikan, kuartil terbagi menjadi 3. Kuartil bawah atau kuartil 1 lambangnya Q1. Kuartil tengah atau kuartil 2 atau median lambangnya Q2. Kuartil atas atau kuartil 3 lambangnya Q3. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ingat bahwa kuartil 2 atau median membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Berikut ini adalah contoh dari kumpulan data. Untuk menentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari kumpulan data berikut ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Berikut adalah kumpulan data yang telah diurutkan. Langkah kedua, tentukan kuartil 2 atau median terlebih dahulu. Sebelum menentukan kuartil 2 atau median, terlebih dahulu hitung banyak datanya. Banyak datanya adalah 10 data, dan 10 adalah bilangan genap. Selanjutnya, tentukan letak kuartilnya dengan menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah banyak datanya. Sehingga N sama dengan 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 11 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. 5,5 artinya nilai kuartil 2 terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Selanjutnya kita tentukan nilai kuartil 2-nya. Nilai kuartil 2 adalah rata-rata dari data ke-5 dan data ke-6, sehingga kuartil 2 sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Untuk mengetahui data ke-5 dari kumpulan data ini, kita hitung datanya mulai dari sebelah kiri. 18 adalah data ke-1, 21 adalah data ke-2, 23 adalah data ketiga, 24 adalah data keempat, 29 adalah data kelima, dan 30 adalah data keenam, dan seterusnya. Sehingga kuartil 2 sama dengan 29 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 59 dibagi 2, diperoleh hasil 29,5.
sehingga nilai kuartil 2 adalah 29,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 adalah nilai tengah dari kelompok bawah. Kuartil 3 adalah nilai tengah dari kelompok atas. Lalu manakah yang dimaksud dengan kelompok bawah dan kelompok atas? Nah, kelompok bawah adalah data ke-1 sampai data ke-5. Sedangkan kelompok atas adalah data ke-6 sampai data ke-10. Sehingga nilai tengah dari kelompok bawah adalah 23. Sehingga kuartil bawah atau kuartil 1 adalah 23. Nah, selanjutnya nilai tengah dari kelompok atas adalah 32, sehingga kuartil atas atau kuartil 3 adalah 32. Sehingga kita telah memperoleh nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Setelah kita mengetahui nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, ternyata terbukti bahwa kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama, seperti berikut ini. Ukuran penyebaran data selanjutnya adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas dan nilai kuartil bawah. Lalu bagaimana menentukan rumus umum menentukan jangkauan interkuartil suatu data? Rumusnya adalah JI sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Berikut ini adalah kumpulan data yang sama dengan kumpulan data yang kita gunakan pada kegiatan menentukan kuartil. Untuk menentukan jangkauan interkuartil, maka kita harus sudah mengetahui nilai kuartil 1 dan nilai kuartil 3-nya. Pada kegiatan sebelumnya, kita telah menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 untuk kumpulan data yang ini, sehingga kita sudah dapat menentukan jangkauan interkuartilnya. Jangkauan interkuartilnya adalah JI sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kuartil 3-nya adalah 32, kuartil 1-nya adalah 23, sehingga 32 dikurangi 23 sama dengan 9. Sehingga nilai jangkauan interkuartilnya untuk data yang ini adalah 9. Selanjutnya ada contoh 1. Pertanyaannya, tentukanlah nilai jangkauan, nilai kuartil atas, nilai kuartil tengah, nilai kuartil bawah, dan nilai jangkauan interkuartil dari data berikut ini. Untuk penyelesaiannya, kita akan menentukan nilai jangkauannya terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai jangkauan, urutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar, karena kita tahu bahwa data di atas masih belum terurut, sehingga kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, terlihat bahwa nilai terkecil adalah 120 dan nilai terbesar adalah 180, sehingga untuk nilai jangkauannya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, 180 dikurangi 120, hasilnya adalah 60. Jadi nilai jangkauan dari tekanan darah pasien di rumah sakit adalah 60. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil. Langkah yang pertama, kita urutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Oke, karena tadi sudah diurutkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Untuk langkah selanjutnya, kita tentukan banyak datanya. Setelah dihitung, ada 18 data. 18 adalah bilangan genap. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan kuartil 2 atau mediannya. Nah, sebelum kita menentukan kuartil 2 atau median, kita tentukan terlebih dahulu letak dari kuartil 2-nya. Menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah banyak datanya. Sehingga 18 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 19 dibagi 2. Hasilnya adalah 9,5. 9,5 berarti nilai median terletak antara data ke-9 dan data ke-10. Setelah kita mengetahui letak kuartil 2-nya, kita akan tentukan nilai kuartil 2-nya. Untuk menentukan nilai kuartil 2 yaitu rata-rata dari data ke-9 dan data ke-10. Artinya 160 ditambah 165 dibagi 2.
sama dengan 325 dibagi 2 sama dengan 162,5, sehingga nilai kuartil 2-nya adalah 162,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Ingat bahwa kuartil 1 adalah nilai tengah dari kelompok bawah dan kuartil 3 adalah nilai tengah dari kelompok atas. Lalu kelompok bawah untuk kumpulan data yang ini yang mana? Nah, kelompok bawahnya yaitu dari data ke-1 sampai data ke-9. Kelompok atasnya dari data ke-10 sampai data ke-18. Untuk mempermudah, kita harus ingat bahwa kelompok bawah dan kelompok atas dibatasi oleh nilai dari kuartil 2 atau nilai mediannya. Oke, kita akan lanjutkan menentukan nilai kuartil 1 dulu. Nah, kita tentukan letak kuartil satunya terlebih dahulu. Letak kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya ini adalah N banyak data untuk kelompok bawah yang berjumlah 9 data. Sehingga 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Jadi, letak kuartil 1 ada pada data kelima. Nah, data kelimanya untuk kelompok bawah yaitu 125, sehingga nilai kuartil 1 sama dengan 125. Selanjutnya kita tentukan nilai kuartil 3. Untuk menentukan nilai kuartil 3, kita tentukan letak kuartil 3-nya dulu ada di mana. Dengan menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2. N-nya ini adalah N banyak data dari kelompok atas. Nah, jumlahnya juga sama ya, ada 9 data. Sehingga 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Jadi, letak kuartil 3 juga ada pada data kelima untuk kelompok atas. Nah, data kelima untuk kelompok atas yaitu 176. Sehingga nilai kuartil 3 sama dengan 176. Sehingga nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data tekanan darah pasien di rumah sakit adalah 125, 162,5, dan 176. Selanjutnya, kita akan menentukan jangkauan interkuartil untuk contoh soal 1 yang tadi. Rumus dari jangkauan interkuartil adalah JI sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. JI sama dengan 176 dikurangi 125. JI sama dengan 51. Sehingga jangkauan interkuartil dari data tekanan darah pasien di rumah sakit adalah 51. Anak-anak hebat, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kesuksesan kalian di masa depan. Pada video pembelajaran selanjutnya, kalian akan memasuki bab baru, yakni tentang peluang. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.